Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 di semester 1 ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menjauhi minuman keras, judi dan pertengkaran. Dengan subbab larangan minuman keras, judi dan pertengkaran, dampak minuman keras, judi dan pertengkaran, cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta hikmah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah larangan minuman keras. Di antaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Kandungan ayat tersebut yang pertama, larangan mengkonsumsi minuman keras. Jadi hukumnya adalah haram. Yang kedua, dampak minuman keras dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang ketiga, minuman keras juga dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah hadis riwayat Muslim. An Ibnu Umar qala wala a'lamuhu illa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar dia berkata, dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut yang pertama, khamr adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dapat memabukkan. Yang kedua, keharaman mengonsumsi minuman keras atau khamr. Minuman keras tidak serta-merta diharamkan dalam Islam, ada beberapa tahapannya. Di antaranya adalah yang pertama, Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada manusia berupa dua jenis pohon, yaitu kurma dan anggur. Kurma dan anggur bisa menghasilkan minuman keras yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal, tetapi juga bisa menjadi rezeki yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi pada tahapan pertama, minuman keras tidak serta-merta diharamkan. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya,
Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi tahap kedua adalah informasi bahwa di dalam minuman keras dan judi terdapat dosa besar dan ada sedikit manfaat. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan ketiga adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi, larangan mengkonsumsi minuman keras ketika akan salat. Ini adalah tahapan ketiga. Dan tahapan yang keempat adalah firman Allah Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi tahapan yang keempat adalah pelarangan minuman keras secara mutlak. Itu adalah tahapan pelarangan minuman keras di dalam Islam. Yang kedua adalah tentang larangan berjudi. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Artinya, mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kandungan ayat tersebut yang pertama, dosa dalam khamr dan judi atau al-maisir lebih besar daripada hanya beberapa manfaatnya saja. Yang kedua, khamr dan judi atau al-maisir dilarang dalam syariat Islam. Yang kedua adalah berdasarkan hadis riwayat Ahmad. An Ibnu Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisira wal kubata. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi, dan dadu. Hadis riwayat Ahmad. Kandungan hadis tersebut diantaranya adalah Allah telah mengharamkan khamr atau minuman keras, perbuatan berjudi, dan bermain dadu. Yang ketiga adalah larangan pertengkaran dan pembunuhan. Firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Kandungan ayat tersebut, yang pertama, perbuatan pertengkaran dan pembunuhan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Yang kedua, dosa membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia dan termasuk dosa besar. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, Anil Barra ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Artinya,
Dari Al-Bara' bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kandungan hadis tersebut bahwa pertengkaran dan pembunuhan merupakan perbuatan yang merusak kehidupan di dunia. Lantas apa dampak minuman keras, berjudi dan pertengkaran itu? Yang pertama, dampak minuman keras diantaranya adalah yang pertama adalah mengurangi kesadaran hingga menghilangkan akal sehat. Minuman keras ketika dikonsumsi akan menghilangkan akal sehat seseorang. Yang kedua, mengakibatkan permusuhan dan pertengkaran antar sesama. Ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras, maka dia tidak sadar bahwa emosinya tidak stabil sehingga ia mudah tersulut amarahnya. Yang ketiga, menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Orang yang minum minuman keras akan susah sekali untuk berzikir dan melaksanakan sholat. Yang keempat, minuman keras bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kemaksiatan dan zina. Sebagaimana kisah Barsiso, salah seorang ulama dari Bani Israel yang terjerumus pada zina dan pembunuhan karena mengkonsumsi minuman keras. Yang kelima, menjadi penghalang diterimanya amalan dan doa pelakunya selama 40 hari. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya setetes, maka 40 hari sholatnya, amalnya, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, terhalang karena maksiat yang dilakukan. Dan yang keenam, menjerumuskan pelakunya pada lingkungan dan pergaulan yang buruk. Itu adalah dampak minuman keras. Yang kedua adalah tentang dampak judi. Judi bisa mengakibatkan yang pertama, hancurnya rumah tangga. Uang yang seharusnya diberikan sebagai nafkah anak dan istri digunakan untuk berjudi. Terjadi percekcokan, pertengkaran dalam keluarga. Yang kedua, menyebabkan rusaknya iman dan menghantarkan pada kesyirikan. Karena orang yang selalu berjudi, gila berjudi, tidak bisa mencapai tujuannya dengan berjudi, maka kemudian dia mencari paranormal, datang ke dukun untuk mengadukan nasib yang dianggap bisa membawa keberuntungan dalam perjudiannya. Yang ketiga, orang yang berjudi melalaikan ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Yang keempat, waktunya habis terbuang sia-sia. Waktu yang seharusnya untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk teman, untuk kerabat, dihabiskan sia-sia untuk berjudi. Yang kelima, berjudi bisa mengakibatkan malas bekerja dan malas berdoa. Karena orang cenderung ingin mengharapkan kesuksesan secara instan. Dan yang terakhir, orang yang berjudi akan menjadi teman syaitan karena selalu melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah dampak pertengkaran dan pembunuhan. Di antaranya, orang yang bertengkar bahkan sampai berujung pembunuhan akan mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Karena membunuh merupakan salah satu dosa besar. Yang kedua, pelakunya akan dijatuhi hukuman sesuai perundangan yang berlaku. Jika di negara Islam, orang yang membunuh akan dikisos, dibalas membunuh. Sedangkan dihukum selain menggunakan hukum Islam, akan dijatuhi sesuai dengan perundangan yang berlaku, berakhir di penjara. Yang ketiga, pelakunya akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena masyarakat takut dengan orang yang sudah melakukan pembunuhan. Yang keempat, pelakunya tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, akan senantiasa cemas, akan senantiasa khawatir karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang kelima, menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu adalah dampak pertengkaran dan pembunuhan. Setelah kita mengetahui larangan minuman keras, judi dan pertengkaran serta dampak yang ditimbulkan minuman keras, judi dan pertengkaran, lantas bagaimana cara kita menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran itu? Di antaranya adalah yang pertama, bergaul dengan sahabat yang soleh. Manfaat bersahabat dengan orang yang soleh adalah mendapatkan kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa bersahabat dengan orang yang soleh seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi. Dan sebaliknya, bergaul dengan lingkungan sahabat yang tidak baik seperti berteman dengan pandai besi. Yang kedua, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan beribadah, baik wajib maupun sunnah kita lakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat.
tidak melakukan kesia-siaan. Bagi pelajar misalnya bergaul dengan teman, datang ke perpustakaan, belajar kelompok bersama, tadabbur alam, berolahraga bersama, dan lain sebagainya. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Maha melihat dan malaikat mencatat amal perbuatan manusia. Dan yang kelima, berusaha terus-menerus untuk membaca Al-Quran. Itu adalah cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang terakhir adalah hikmah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di antaranya yang pertama, dijauhkan dari siksa api neraka. Orang yang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran akan diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Ta'ala karena orang tersebut sudah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, hidup akan menjadi aman, tenang, damai, dan harmonis. Yang keempat, dapat berpikir dengan jernih karena menjauhi minuman keras. Dan yang terakhir, bersemangat dalam meraih cita-cita. Itu adalah hikmah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.